ada hal yang bikin kita tuh marah gitu. Nah, biasanya saya lakukan dengan meditasi untuk mengurangi rasa marah. Ya Ya kan? kan? Iya banget sih. Ini talk show, bukan podcast. Oke, terima kasih Mbak Deva sudah bisa hadir di Bincang Santai bersama ADV alias Joy Studio. Oh ya Mbak Deva, boleh tahu apa sih kegiatan Mbak Deva saat ini? Terus katanya lagi sibuk mau ada project. Oh Boleh iya. jelasin ya? Oke. Kalau untuk project masih rahasia ya. Jadi emang tahun depan itu emang ada beberapa pengadaan ya. Ada beberapa pengadaan. Jadi sekarang lagi sibuk-sibuknya untuk pengadaan di tahun depan. Ada beberapa kerjaan sih di tahun depan, insya Allah. Kalau boleh tahu, Mbak Deva sendiri itu selebgram, pengusaha, atau apa sih? Kita belum tahu nih. Saya juga bingung gitu kan. Saya tidak pernah melabel diri saya seleb. Saya tidak pernah melabel diri saya apa gitu. Justru dari orang-orang gitu yang dapat label itu, saya sih ngerasa saya wanita biasa aja gitu. Apa sih yang sekarang lagi dikerjain nih? Kadang-kadang kan jadi ada usaha apa sih sebenarnya? Usaha, aku tetap di desain interior, ya itu bisnis utama aku di situ. Dan sekarang lagi ada pengadaan barang-barang juga gitu di, nggak usah di ngomong ya di instansi mana. Di angkatan lah ya. Enggak juga sih, pokoknya di ada di beberapa pemerintahan lah ya. Oh, pemerintahan. Gitu. Ya. So, selain interior ada lagi nggak sih yang dibuat? Karena kan tadi bilangnya fokusnya di interior. Terus Iya. tadi pengadaan apa itu kan belum tahu kita. Pengadaan barang-barang. Nah, kebetulan lagi dapat buat seragam juga di Kejaksaan juga dapat dan di beberapa instansi juga dapat. Main di interior itu sudah berapa lama? Udah lama sih, udah sekitar 3 tahun ya saya di desain interior. Itu emang dari. Dan kebetulan saya ada pabrik juga di Bogor, pabrik furniture kayu buat pembuatan kursi-kursi kayu gitu. Oh. Ya ada di Bogor, jadi buat teman-teman yang mau sekalian promosi ya, yang mau custom lemari atau mau bangun rumah, saya ada punya keluarga ya, itu ada pabrik pabrik kayu ya. Berarti bagian interior kayak kayak furniture ya, bukan men-set kayak dapur atau itu juga, itu juga semua. Saya desain kantor, office, hotel, beberapa hotel, beberapa hotel di Bogor, beberapa hotel di Bali, Jogja juga saya yang desain, villa-villa juga ya saya yang desain. Oke, ada pengalaman yang nggak menarik nggak sih? Karena namanya kan nama usaha itu pasti ada yang janjiin tiba-tiba nggak jadi satu, kadang-kadang sudah jadi batal. Oh iya, sering. Namanya usaha tuh ada aja. Betul, saya pernah di titik nol. Saya pernah di titik yang sangat-sangat terendah sekali dalam hidup saya. Tapi ketika saya positif, segala sesuatu yang tadinya mau gagal atau apa, itu selalu ada jalan keluar, gitu ya. Selalu ada jalan keluar. Akhirnya semuanya bisa saya lalui dengan baik. Dengan cara apa tuh berjelas? Karena saya percaya kekuatan pikiran saya. Ketika kita mempunyai pikiran yang positif, ketika kita dekat dengan Tuhan, ketika kita dekat alam semesta, akan selalu ada jalan. Gitu, akan selalu diberikan kemudahan gitu. Jadi orang-orang yang misalkan jahat sama kita, terus mau bisnis sama kita, mencurangi kita, itu pasti dikasih sinyal atau kayak dikasih tahu gitu loh. Saya sering banget ngalamin itu. Namanya dalam dunia bisnis kan harus hati-hati. Yang namanya pernah dibohongin, pernah dicurangin, pernah ditipu juga. Bahkan sama orang yang saya sangat percaya.
orang yang saya sangat percaya sendiri aja pernah tipu saya. Ya, jadi Asisten kah atau pacar kah? enggak. Ada orang sahabat Sahabat, sendiri yang saya percaya ternyata pakai uang saya gini-gininya udahlah gitu. Jual nama juga. Ya. Jadi sekarang itu saya lebih untuk bisnis lebih hati-hati gitu. Nggak, kita lihat juga performan orang ya. Ya. Misalkan orang mau berbisnis sama saya, terus saya lihat juga performanya seperti apa Ya, gitu ya. kan bisa terlihat ya. Ya. Kalau misalnya omongannya besar, tapi dari gaya, dari looks aja Tidak meyakinkan. tidak meyakinkan. Ketika insting saya bilang, wah nggak usah diterusin, ya udah nggak gitu. Jadi dari looks juga kita harus udah bisa tahu ya. Bukan kita menjaging ya, tapi at least saya lihat dulu backgroundnya juga seperti apa. Saya biasanya googling juga PT dia tuh siapa, namanya apa, kayak gitu. Jadi lebih kayak dengan segala macam pengalaman yang sudah terjadi, saya lebih sangat aware, lebih sangat hati-hati untuk mau berbisnis dengan siapa gitu. Nah, pada saat titik nol itu sendiri, sempat gak mau, aku nggak usaha ini lagi, mau bikin usaha lain gitu? Oh iya pasti ya. Terakhir itu saya juga usaha catering ya. Oh, belum balik lagi nih. Beda banget dari Kuliner. Iya, karena waktu itu COVID kan. Iya. COVID pengen coba sesuatu yang baru nih apa gitu. Kayaknya di bisnis makanan belum pernah dan itu saya mempercayakan ke seseorang gitu. Jadi waktu itu kita udah masuk di angkatan udara ya untuk catering setiap acara gitu. Itu kita masuk tapi ternyata uangnya nggak masuk ke saya. Gitu. Ternyata dari sananya udah masuk dan saya nggak cek gitu. Percayain doang ya. Iya. Jadi situ ya udahlah, ternyata kita nggak bisa percaya seseorang walaupun itu bentukannya alim, ibadahnya rajin, segala macam. Tidak menjamin. Tidak, itu salahnya saya terkecoh di situ. Kalau nggak salah juga saya dengar info bahwa Mbak Deva sendiri itu punya kayak meditasi supranatural atau paranormal gitu. Beda ya antara supranatural dengan spiritual. Kalau spiritual tuh lebih sadar, lebih aware, lebih sadar diri aja, lebih awareness gitu loh. Kalau supranatural kan ke hal gaib ya. Kalau spiritual tuh lebih kedekatan kita dengan ilahi. Kedekatan itu yang mungkin karena faktor yang kemarin yang titik nol itu ya. Iya betul, iya karena saya pernah di titik nol, dihianatin, disakitin juga, dihianatin. I was lost, I was broke, I was like confused about my life, and then suddenly aku try to be meditation, and then I feel so menemukan kedamaian di situ. Itu titik awalnya kenapa saya mempelajari meditasi, spiritual, healing dan lain-lain, karena saya pernah di titik yang benar-benar nol, depresi banget. Kan kalau kita kan mau meditasi kan pasti ada guru, ada pembimbing. Kemana itu Mbak Deva datangin? Saya ada guru, maksudnya lebih bule ya. Jadi coach aku itu bukan coach yang dari Jawa atau dari Indonesia. Coach aku tuh kebetulan dari luar negeri. Asalnya dari mana dia? Mungkin dari India kah, Prancis kah, atau? Saya mix ya. Mix. Karena kan kebanyakan tahu untuk meditasi itu orang India kebanyakan. Iya. Saya juga belajar tentang ilmu meditasi India juga. Saya belajar ilmu segala macam lah ya. Saya pelajarin karena ketika kita belajar kita mix mana sih yang kira-kira yang bagus untuk saya gitu. Apa yang harus dikerjakan? Ya step-stepnya kan nggak mudah ya, itu takes time kan gitu. Setelah mendapat belajar untuk meditasi, tentunya misalkan ada orang yang jadi melekat. Yes. Melekat dalam arti walaupun tidak punya masalah, tetap dia meditasi untuk menormalkan dirinya. Apakah akan itu terus dilakukan oleh Mbak Deva? Oh ya, pasti. Jadi saya
sesibuk-sibuknya saya meluangkan waktu untuk melakukan meditasi itu biasanya pada waktu malam hari ya. Berapa lama itu sebenarnya? Sekitar 30 sampai 1 jam. Karena bener-bener, misalkan contoh ya, Iya. ketika saya mau ada kerja A, kerja B, itu saya meditasi dulu. Jadi ketika saya meditasi, nanti dikasih jawaban aja. Misalkan besoknya tiba-tiba ada jawaban sinyal dari alam semesta, ternyata kamu harus begini. Oh, ada tanda-tanda itu? Ada kayak, oh ternyata ini sinyal yang semalam aku meditasiin ya, kayak spirit angel, guide angel tuh kayak ngasih tahu gitu. Nah, kayak ngasih sinyalnya itu kayak simbol-simbol. Tanda-tanda apa misalnya, kalau misalnya kan misalnya ada orang bilang setiap mau sesuatu ada tanda-tanda misalnya kayak burung, Ya betul. kayak ada ini pelangi Ya, atau apa gitu. Iya, jadi kalau misalkan saya lagi sedih atau lagi apa, itu tiba-tiba suka ada burung datang ke balkon apartemen. Oh. Dan itu banyak banget, saya bisa tunjukin ya di Ya. Instagram saya. Itu tiba-tiba truk gitu loh, Datang burung sendiri? datang sendiri. Mungkin itu simbol dari alam semesta ya. Dan kedamaian. Gitu ya. Betul. Terus tiba-tiba ada kupu-kupu masuk ke rumah gitu, Ada atau rezeki. iya, atau ada sinyal atau simbol-simbol yang ya sebenarnya itu kode dari alam semesta untuk saya pecahkan gitu. Apakah ini mau didalami atau memang hanya iseng-iseng aja lah untuk pengobat diri aja? Saya lagi mendalami sih. Karena begini, saya merasa banyak hal yang saya lakukan, yang saya jalanin sekarang itu ya, setelah itu kehidupan saya lebih baik gitu, dan lebih, kan kemarin saya cerita banyak dibohongin, Iya. banyak dicurangin. Nah setelah Ini saya memberikan pelajaran ke teman-teman atau Iya, orang lain iya. supaya jangan sampai seperti ini gitu. Iya, dan setelah saya melakukan meditasi, saya lebih awareness, saya lebih santai, saya lebih lebih santai lah sekarang. Ya. Jadi orang mau bohongin saya kayaknya agak susah ya sekarang gitu loh. Masih Tapi emosi ada nggak sih biasanya kalau itu? Oh iya. Biasanya kan emosinya menurun kalau sudah meditasi itu biasanya menurun. Apa ada efeknya juga nggak sih? Enggak sih, maksudnya kalau misalkan namanya manusia kan ada up and down ya, ada hal yang bikin kita tuh marah gitu. Nah biasanya saya lakukan dengan meditasi untuk mengurangi rasa marah saya, untuk membuat lebih pikiran kita tenang ya, kembali ke titik damai. Ya, makasih. Kedepannya, apalagi sih Mbak Deva ingin lakukan untuk artinya selain meditasi itu usaha? Ini kan lagi 2024 nih, kedepannya tentu ada harapan-harapan yang Sebenarnya dari kemarin saya banyak banget ditawarin di partai politik. Ada sekitar 3 partai politik yang menginginkan saya jadi caleg ya, gitu. Cuman kemarin karena papah saya baru meninggal juga gitu, terus juga saya merasa ilmu politik saya belum terlalu banyak, jadi saya pikir saya butuh waktu untuk maju di ranah politik, tapi tidak itu kemungkinan ya tidak menutup kemungkinan nanti tahun depan tahun nanti selanjutnya ya, saya akan terjun di dunia politik untuk mewakili masyarakat luas gitu. Artinya memang ada keinginan Ada juga. keinginan karena emang ada beberapa background keluarga saya itu dari orang politik. Oke, terima kasih Mbak Ulan Sadeva yang sempat hadir wawancara santai. Next ke depan kalau kita ada itu lagi kita bisa bicara santai. Terima Terima kasih sebelumnya. kasih.